Selamat malam jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini sebelum kita tidur, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada malam hari ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa akan membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Ibrani 3 ayat 7 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Amin. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil judul Janganlah Keraskan Hatimu. Diambil dari Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Mengeraskan hati adalah salah satu bentuk perlawanan. Jika hati mengeras, maka sulit menerima pembaruan. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu. Keluaran 3 ayat 29 dan Yesaya 48 ayat 4. Mereka telah lama hidup dalam perbudakan. Bahkan mereka mulai kurang mengenal jati diri mereka. Ketika Allah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan Mesir, mereka justru curiga, jangan-jangan Tuhan hanya akan membinasakan mereka di padang gurun. Mereka lebih memilih hidup dalam perbudakan daripada menjadi orang bebas, orang merdeka. Hal ini tampak dari segala keluh kesah mereka yang disampaikan kepada Musa pada Bilangan 11 ayat 5. Berkali-kali Tuhan bermaksud memimpin mereka dalam kebenaran, tetapi mereka selalu menyimpang. Kegagalan yang dialami bangsa Israel ini seharusnya cukup menjadi peringatan bagi kita supaya kita tidak ikut-ikutan mengeraskan hati terhadap pimpinan Tuhan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Hati yang keras berasal dari penolakan terhadap firman Tuhan, merendahkan karyanya dan tidak memahami jalannya. Mungkin penolakan kita terhadap firman Tuhan tidak sampai meninggalkan kekristenan. Tetapi apa bedanya? Bila kita mengaku Kristen, tapi mengabaikan didikan dan nasihat Tuhan.
Apa artinya pengakuan di mulut jika hati dan perbuatan kita tidak sejalan? Banyak orang Kristen beranggapan bahwa iman dan firman itu adalah dua hal yang berbeda, yang terpisah, tidak ada kaitan sama sekali. Sesungguhnya, iman dan firman Tuhan itu adalah dua hal yang tak terpisahkan. Karena iman timbul akan mendengar firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Ketika kita taat melakukan apa yang kita dengar, kita akan mengalami perkara yang ajaib. Dalam kisah Yesus berjalan di atas air, ketika perahu murid-murid Yesus Kristus diombang-ambingkan oleh angin sakal, ketika Petrus mendengar suara Tuhan berkata, "Datanglah," pada Matius 14 ayat 29, maka timbul iman dalam diri Petrus, sehingga ia turun dari perahu dan berjalan mendapatkan Yesus. Dia berjalan di atas air. Karena iman, Petrus dapat melakukan hal yang secara manusia mustahil. Iman Petrus timbul setelah ia mendengar firman Tuhan, di mana iman itu disertai perbuatan atau tindakan. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Begitu juga dengan janda di Sarfat. Dia juga mengalami hal tersebut. Ketika dia taat melakukan perintah Tuhan melalui abdinya Elia, janda di Sarfat juga mengalami hal mukjizat. Tepung dalam tempayan tidak ada habis-habisnya, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sudah berapa kali dan tak terhitung kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dalam ibadah-ibadah dan persekutuan-persekutuan yang kita ikuti. Pertanyaan yang sangat penting yang kita renungkan dan pergumulkan adalah, apa pengaruh firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar tersebut dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak memiliki pertumbuhan iman, dan dalam hidup kita tidak ada pembaruan, padahal kita sudah membaca dan mendengar firman Tuhan, jangan-jangan kita mengeraskan hati kita. Hati kita seperti tanah yang berbatu-batu, di mana firman itu ditaburkan, tetapi tidak bertumbuh atau tidak bertahan lama. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, pada malam hari ini, ketika kita membaca renungan ini, jangan keraskan hatimu. Sebaliknya bukalah hatimu supaya dia masuk di dalamnya dan biarkan hatimu disentuh oleh Tuhan, oleh firman Tuhan yang akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran, sehingga kita diperlengkapi untuk perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Dengan demikian, kita akan menerima segala berkat dan penggenapan janji Allah. Kita akan mengalami perkara-perkara besar ketika kita taat melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Sebaliknya, selama kita masih mengeraskan hati kita, berjalan dengan kekuatan sendiri, dan tidak mau taat melakukan firman Tuhan, jangan harap mukjizat dan perkara-perkara ajaib akan kita alami. Sekali lagi, jangan keraskan hatimu. Milikilah hati yang mau mendengar dan taat akan firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih atas firman yang telah kami dengar dan kami telah renungkan ya Bapa. Biarlah kami tidak mengeraskan hati kami. Biarlah firman-Mu itu dapat tumbuh dan berakar dan dapat membuahkan hasil buah-buah kebenaran. Sementara kami akan tidur ya Bapa, biarlah kami dapat tidur dan besok bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada padamu saja.
Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.